Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Kemampuan Tuhan Yesus dalam mengajar tidak seperti yang dilakukan guru-guru pada masa itu. Karena tanpa diberitahu pun, Tuhan sudah tahu apa yang terselubung di hati murid-muridnya. Guru-guru terbaik hanya dapat menjawab apa yang diucapkan, sedangkan Kristus mampu menjawab apa yang dipikirkan. Ia menyampaikan tentang segala harta hikmat dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam dirinya, dan tidak perlu didesak untuk mengajar. Apa yang takut kita tanyakan, seperti yang dialami para murid, ia dapat mengerti dan sudah memberi jawaban. Pemahaman murid-murid memang sangat terbatas, sama seperti kita pada saat ini. Namun pernyataan mereka mengenai Tuhan Yesus adalah benar. Mereka mengaku, Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Sebab Engkau telah memberitahukan kepada kami dengan terus terang kebenaran-kebenaran ilahi paling berpeluang membawa manfaat apabila disampaikan dengan terus terang. Perhatikanlah bagaimana murid-murid bersorak seperti yang dilakukan ahli matematika ketika menemukan jawaban yang sudah lama dicari. Mereka berkata, sekarang kami tahu. Kristus senang membicarakan terus terang kepada jiwa kita dan membawa kita memandang kemuliaannya dengan terbuka. Kita mempunyai alasan untuk bersukacita karena Dia. Ia membuktikan bahwa Dia adalah guru yang berasal dari Allah dan lebih dari sekedar seorang nabi, bahwa Ia tahu segala sesuatu. Melalui hal ini, mereka diyakinkan bahwa Ia menghapus keraguan yang tersembunyi di dalam hati mereka dan menjawab keberatan-keberatan yang belum mereka akui. Kita perhatikan bahwa orang-orang yang mengenal Kristus dari pengalaman sendiri dan ia bisa berkata-kata tentang kuasanya bekerja di dalam kita, tentang kasih-Nya, bahwa Dia mengasihi kita.
Hal ini membuktikan bahwa Kristus bukan saja menerima pengutusan ilahi, tetapi juga seorang pribadi ilahi. Ia mampu melihat pikiran dan isi hati setiap orang. Dan karena itu, ia sungguh adalah Sang Firman yang kekal. Itu. Ia memberitahukan kepada kita bahwa ia menguji batin dan hati kita. Dalam hal ini, ia meneguhkan hati murid-muridnya dan juga hati kita, sama seperti kesan pertama yang dirasakan perempuan Samaria itu, bahwa Kristus mengatakan kepadanya segala sesuatu yang telah dia perbuat. Dan juga Nathanael, karena Kristus melihat dia di bawah pohon ara. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, dimanapun kita tinggal, apa dan bagaimana kita sekarang, suka dan duka, sakit dan sehat, beban yang berat atau beban ringan, semuanya tidak terlepas dari pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah kepada kita. Banyak ilmuwan, filsuf, sejarawan dari sejak kekristenan berkembang berusaha membuktikan kebenaran pengajaran Kristus lewat pembuktian ilmu pengetahuan dan logika manusia. Namun pada akhirnya, orang percaya meyakini bahwa kebenaran Tuhan tidak tergantung pada pembuktian logika dan keyakinan manusia, tanpa harus didahului oleh pembuktian ilmu pengetahuan. Seluruh keberadaan Tuhan Yesus merupakan kepastian kebenaran, di mana Tuhan Yesus datang dari Bapa. Ia menyelesaikan misinya yang disuruh oleh Bapa, dan kemudian ia kembali kepada Bapa. Ia naik ke sorga, seperti perayaan yang akan kita rayakan besok, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memahami dan mempercayai Tuhan Yesus bukan sekedar memahami intelektual dan teoritis. Memahami dan mempercayai Yesus adalah pengalaman hidup bersandar kepada firman-Nya yang akan terus-menerus dijalankan oleh Roh Kudus yang hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.